Saya Rina Rizka dengan dosen Bapak Ahmad Hidayat dengan MK Psikologi Abnormal. Di sini saya akan membahas gangguan belajar dan autisme. Gangguan belajar dan autisme. Apa itu gangguan belajar? Kesulitan belajar ialah berasal dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang artinya tidak kemampuan dalam belajar. Ada beberapa definisi mengenai kesulitan belajar, yang dimana ada ACCALD, dimana Association Competent for Children and Adult Learning Disability. Kemudian ada NJCLD, yaitu Nation Joint Committee of Learning Disability. Kemudian karakteristik kesulitan belajar di mana ada gangguan internal, ada kesenjangan antara potensi dan prestasi, kemudian tidak adanya gangguan fisik atau mental. Kondisi masalah belajar di mana meliputi ada tunagrahita, kemudian lamban belajar atau slow learning, kemudian ada problem belajar atau learning problem. Dapat klasifikasi dalam perkembangan belajar pra-akademik di mana ada gangguan perkembangan motorik. Kedua, ada gangguan perkembangan sensori. Ketiga, ada gangguan perkembangan perspektual. Dan keempat, ada gangguan perkembangan perilaku. Terdapat bimbingan belajar untuk membantu mengatasi kesulitan belajar, di mana yang A itu ada identifikasi kasus, kemudian B identifikasi masalah, kemudian remedial atau paralel, kemudian yang D atau terakhir evaluasi dan follow up. Autism, di mana autism atau gangguan spektrum autis adalah kelainan fungsi otak dan saraf yang cukup kompleks sehingga mempengaruhi perilaku serta proses berpikir. Faktor resiko autism. Ada jenis kelamin, ada faktor keturunan, ada penularan selama dalam kandungan, pengaruh gangguan lain, kemudian kelahiran prematur. Ciri anak dengan gangguan autis, di mana ada gangguan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial, kemudian ada gangguan perilaku atau minat yang terbatas dan atau berulang, kemudian ada karakteristik lainnya. Dapat diagnosa autism di mana ada screening perkembangan, kemudian ada evaluasi lanjutan. Berikut ialah pengobatan autism di mana ada terapi perilaku dan komunikasi, kemudian ada terapi keluarga, kemudian pemberian obat-obat. Pertanyaannya, apakah autis bisa sembuh? Di mana autis ini adalah gangguan perkembangan yang terjadi seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan. Namun, dengan intervensi yang tepat dan koordinasi, pengidapnya dapat mengalami kemajuan dalam kualitas hidupnya. Tips berkomunikasi dengan anak autism. Gunakan kalimat pendek, jelas, dan tidak ambigu. Bicara dengan tenang dan sabar dan berikan jeda antara pertanyaan demi pertanyaan. Gunakan alat bantu seperti gambar agar memudahkan mereka memahami pembicaraan. Gunakan topik yang menarik saat berbicara. Gunakan tata ruangan yang baik pada saat berinteraksi kepadanya. Gunakan kalimat terstruktur untuk membantu mereka memahami apa yang dipertanyakan. Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah pada saat berbicara.